Sejak makan siang berlangsung, Taeyong menunggu sahabatnya Jin di sebuah tempat makan. Dia ingin menanyakan soal kedatangannya ke Korea. Jin pasti sudah Breathing itu sampai dan langsung duduk di Taeyong. Aku sudah tahu alasanmu ingin bertemu denganku, ucapnya. Dia bilang kemarin dia datang ke kafe kan. Dia duduk mau menjadi lelaki yang tampilmu saat menguji Taeyong yang diam. Hatinya sangat ingin bertemu dengan Minkyu, tapi pikirannya terus dibayang-bayang resiko jika dia langsung menemui putranya itu. Untuk saat ini, karena Minkyu baru saja tiba di Korea, sebaiknya kau jangan temui dia dulu. Biarkan dia beradaptasi dengan lingkungan barunya. Karena jika tiba datang, aku yakin dia pasti syok dan malah membencimu. Dan Yen, kau tahu kan ayahmu itu bisa saja menceritakan sebuah kebohongan pada putramu itu. Kau tahu di mana putraku bersekolah? Di sekolah yang sama dengan anak-anak kita, jadi bisa dipastikan jauh dan Minggu sudah sering bertemu. Bisa berkata tahu saudara mereka punya sebuah hubungan saudara. Oh iya, ayah mau mendaftarkan nama si Minggu di sekolah itu, namanya Daniel. Dia tidak menggunakan nama Koreanya. Daniel, tenggorokan Theo terasa cekat saat mengucapkan nama itu. Jika kau ingin melihat putra pertamamu, kita bisa datang ke sekolah itu saat pulang sekolah. Mungkin kau akan melihat Matthew juga di sana. Aku kira-kira ada apa ya, aku Theo. Nah, sebaiknya kau langsung kesana saja, bos kita tidak suka menunggu lama. Ucap teman. Theo mengangguk dan langsung menuju ke ruangan bosnya. Tumben dia tiba-tiba disuruh datang. Theo pun memasuki ruangan itu adalah pria bule dengan rambut tinggi tegap yang biasa dipanggil Mr. Sam sedang berdiri sembari menatap keluar jendela. Pria asing itu berbalik dan mendekati Theo. Aku perlu bantuanmu, Theo sih. Menurutku kau salah satu kawan yang pernah aku miliki. Theo sedikit bingung. Aku sudah coba bosnya itu. Ada apa saja ucapnya karena tak suka basa-basi. Bosnya itu sedikit mendekatkan wajahnya di telinga Theo kemudian berbisik. Kau tahu Shinwa Group? Kening Theo sedikit menggerut kenapa bosnya ini tiba-tiba membahas tentang perusahaan ayahnya. Ini saya tahu. Mr. Sam langsung tipis lalu melihat laptop yang berada di meja kerjanya dan menunjukkan benda di hadapan Taeyong. Kau orang yang jenius, jadi aku yakin kau bisa melakukan sesuatu agar perusahaan itu berada di bawah kita. Kau tahu kan perusahaan Siwa itu adalah perusahaan kita yang sangat kuat. Jadi aku ingin kau melakukan sesuatu agar perusahaan itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan perusahaan kita. Kau mengerti maksudku kan? Taeyong diam sejenak. Apa dia harus membuat perusahaan ayah sendiri bangkrut? Dalam waktu dekat ini minimal kau berhasil membuat perusahaan kita berada setara dengan mereka. Maka jabatan akan kunaikkan jadi manajer. Dan sampai kau bisa mengisi otakku pada perusahaan kita, maka aku akan mengangkatmu sebagai wakil direktur perusahaan ini. Bagaimana? Lanjut Mr. Sam menepuk bahu Taeyong.
ada tulisannya kan, jika itu adalah ruang ganti. Seorang gadis cantik berubah ramping pun tiba-tiba menghampirinya, membuat langkahnya terhenti. Daniel, kamu pasti ingin ke lapangan basket ya? Ucap Nancy berusaha berbicara. Daniel masih diam, namun Nancy tak akan menyerah mendekati laki yang sudah lama dia suka itu. Apalagi sekarang Daniel sudah di Korea dan mereka sudah tak terhalang jarak lagi. Nancy kenal Daniel sejak ayahnya membawanya ikut perjalanan bisnis ke Amerika dulu. Dari dulu Nancy kenal dengan pria dingin itu. Oh ya, kamu sudah bawa minuman kan? Pasti tidak kan? Kalau begitu nanti aku bawakan minuman untukmu nih. Ucap Nancy menatap wajah Daniel dengan tatapan berbinar. Daniel pun menghentikan langkahnya dan langsung menatap tajam gadis yang menurutnya terlalu banyak bicara ini. Kau menggangguku. Daniel memasuki sebuah ruangan yang berada tak jauh dari lapangan basket berada. Dia yakin pasti di sini ruang gantinya karena terdapat beberapa baju di atas meja dan kursi yang ada di sana. Daniel membuka kancing seragamnya dengan santai. Setelah itu dia pun meraih baju basketnya. Namun saat hendak memasukkan kepalanya ke lubang baju, sebuah teriakan nyaring membuatnya terkejut dan langsung cepat-cepat menekan bajunya. Daniel langsung menoleh ke arah pintu dan melihat seorang gadis mungil sedang berteriak sembari menutup matanya. Ia akan bukan masuk ke ruang ganti. Daniel langsung melihat pintu ruangan yang ternyata berwarna pink. Kenapa dia tidak dikasih tulisan saja? Kenapa harus berpatokan dengan warna? Sekolah macam apa ini? Naus Daniel dan hanya beranjak pergi dari ruangan itu. Namun terdengar suara berbahasa si perempuan mendekat, membuat dia langsung melebar dan bisa ramai jika gadis itu melihatnya berada di sini. Yuri langsung tangkap dan menarik tangan Daniel ke sebuah ruangan kecil, tepatnya ruangan untuk meletakkan perlengkapan olahraga. Dan benar saja, para gadis itu memasuki ruang ganti untuk bersiap-siap mengikuti jam olahraga. Sekarang sudah saatnya jam olahraga dimulai, makanya mereka semua datang ke sini ganti baju. Bisa Yuri sangat pelan. Daniel memperhatikan wajah gadis di hadapannya yang terlihat seperti wajah anak kecil. Arwahnya juga lembut seperti bayi. Yuri tidak sadar jika Daniel sedang menatapnya. Dia masih fokus melihat keluar melalui celah kecil di sampingnya. Akhirnya Yuri pun kembali menghadap ke depan dan tersentak kaget saat hidungnya tak sengaja bersentuhan dengan hidung mancung pria tinggi yang sedikit membungkuk di hadapannya itu. Nathan yang masih memegang tangannya terasa betul lembut dan hangat. Gadis tersayang langsung melepaskan pegangan tangannya. Mian, ucapnya, kakakku, karena takut Daniel akan marah karena tidak suka disentuh. Tidak lagi tampak dia marah dan masih menatapnya lekat, membuat Yuri merasa sedikit takut dengan tatapan Daniel. Aku akan mengganti pakaian juga, ucap Yuri pelan, tidak berani menatap wajah pria di depan. Mereka semua sedang berada di lapangan latihan bermain basket cowok yang berada tak jauh dari tempat Daniel berada. Sang kagum melihat teknik permainannya, ditambah tubuh yang tinggi membuatnya semakin sempurna.
seorang diri menghampiri Daniel dengan maksud untuk bermain bersama. Sepertinya menyenangkan jika bermain dengannya, sekaligus bisa belajar teknik baru juga. Panggil Jowo mendekati pria yang lebih tinggi darinya hanya berapa senti itu. Daniel langsung menoleh dan menatapnya dan aku tak bisa, ucap Daniel singkat dan melangkah menuju pinggir lapangan. Jowo menatap pemuda Daniel. Dia hanya mengangguk pelan. Mungkin laki itu sudah lelah dan ingin beristirahat, pikirnya. Dan sedang duduk istirahat di pinggir lapangan, mata Daniel menangkap sosok gadis yang mencuri perhatiannya. Gadis yang bersamanya di ruang ganti tadi sedang memasuki lapangan sembari memegang botol minuman di tangannya. Daniel menatap Yuri yang tengah berjalan ke arahnya. Sepertinya dia akan memberikan minuman itu untuk seseorang. Siapa aku? Dia menuju ke arahku. Dia pasti membawakan minuman itu untukku, batinnya. Kenapa ini? Kenapa Daniel terasa begitu menggabu-gabu saat Yuri melangkah ke arahnya? Bisa di depannya, Daniel pura-pura mengalihkan perhatiannya. Yuri duduk di samping Jowo dan memberikan air mineral untuk lelaki itu. Ah, kau sangat telat, aku sudah sangat haus dari tadi. Seru Jowo langsung merebut air itu dan meneguknya dengan cepat. Yuri menatap Jowo yang terlihat seksi saat meneguk air mineral itu. Bisa-bisanya dia terpesona dengan lelaki tengil ini. Kau mau. Tawar Jowo memberikan air yang tersisa untuk Yuri. Yes, malah bengong. Ya sudah, aku habiskan saja. Cap Jowo, namun Yuri langsung menahan tangannya. Ternyata langsung meneguk air di botol itu. Jowo hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah gadis ini. Nancy melihat Daniel sedang duduk sendirian di pinggir lapangan. Tepat sekali dia datang membawakan minuman untuk lelaki tampan itu. Daniel ini untuk mengucap. Nancy menyodorkan botol minumannya ke arah Daniel. Daniel pun berdiri dari duduknya dan melempar bola basketnya ke arah Jowo. Jowo menangkap bola itu kemudian menoleh ke samping. Dia sedikit kaget melihat Daniel sedang berdiri menatapnya lekat. Gajah, ucap Daniel sambil senyuman gembira dari Jowo. Akhirnya lelaki itu bersedia bermain basket bersamanya. Yuri menatap Daniel. Dia mengajak kamu bermain duluan. Aneh sekali, batinnya. Sampai maukah kau mengajarku bermain beberapa teknik baru bermain basket? Kuperhatikan cara bermain sangat bagus. Setiap Jowo berdiri di depan Daniel yang hanya memasang wajah datarnya. Kita bermain satu putaran saja. Jika kau menang dariku, maka aku akan mengajarmu beberapa teknik saja. Tapi aku pasti tidak bisa mengalahkanmu, Senpai, sahut Jowo. Jowo ya juga dikenal pintar bermain basket oleh siswa lainnya, namun kali ini dia sedikit kewalahan menghadapi Daniel. Ayo Jowo, semangat, seru Yuri yang sampai di telinga keduanya. Daniel yang mendengar itu merasa tak suka dan bermain lebih agresif lagi. Dari permainan Jowo sudah merasa jika Daniel bermain tidak seperti bersama teman, melainkan seperti bertanding dengan musuhnya. Aneh, padahal tadi Jowo sudah bilang ingin belajar beberapa teknik, tapi kenapa Daniel begitu agresif?
Jawa bingung dengan sikap dari kalimat itu. Maksud B, jika kau yang belajar bersamaku, minimal kemampuanmu harus bagus dulu. Tapi menurutku kemampuanmu masih jauh di bawahku, jadi jangan coba-coba untuk mengajakku bermain basket lagi, jawab Daniel. Kadang jauh sedikit mengkerut kenapa Daniel mengucapkan kalimat seperti itu. Oh ya, aku menerima ajakanmu bermain tadi hanya untuk menyadarkanmu tentang kemampuanmu itu, bukan karena aku ingin bermain denganmu, paham kan? Lanjut Daniel, kemudian melangkah pergi keluar dari lapangan. Jawa menatap punggung Daniel. Kenapa rasa sakit ini? Biasanya dia tidak apa-apa jika diremehkan atau direndahkan oleh orang lain. Namun kenapa saat mendengar ucapan Daniel terasa sangat nyelekit? Apa salahnya mengajarnya beberapa teknik basket? Jawa sadar kemampuannya masih kurang, maka dari itu dia meminta Daniel mengajarinya. Tapi bukannya mendapat ilmu baru, dia malah mendapatkan kata-kata menyakitkan seperti itu. Kau kenapa? Apa yang dikatakan si sombong itu tadi? Tanya Yuri yang tadi juga melihat kedua lelaki itu juga berbicara di tengah lapangan, namun tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Bukan apa-apa, dia hanya bilang aku belum latihan lagi, jawab Jawa tersenyum tipis. Ucap Yuri yang mempercaya begitu saja ucapan lelaki itu, padahal sebenarnya ucapan Daniel tak seperti itu. Jin kemudian melihat seorang laki tinggi dengan penampilan yang berbeda dari siswa lainnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Daniel? Kau lihat anak laki-laki berdiri di dekat gerbang yang menggunakan jaket dari Gucci itu. Dia mengangguk pelan. Dia memang merasakan sebuah dentuman besar saat menatap lelaki itu. Dia Minkyu. Nih, jawab Jin. Jin langsung menahan bahu Taeyong. Ya, kau mau kemana? Jika kau menemuinya sekarang, dia pasti syok dan terkejut deh. Yang ada dia malah kabur menjauhimu karena belum tahu apa-apa tentangmu, serunya. Taeyong pernah diam memandangi Minkyu yang kejauhan, sampai akhirnya sebuah mobil mewah berhenti di depan putranya itu dan membawanya hilang dari pandangan. Air sudah menumpuk di matanya, sudah bersiap ingin keluar. Jin memperhatikan raut wajah sahabatnya yang terlihat sangat terluka. Aku mengerti ini keadaan yang sangat sulit, Taeyong mengusap wajahnya karena air mata yang sudah menumpuk di sana tak terjatuh. Aku merasa sangat gagal menjadi orang tua, Jin. Rasanya sakit sekali melihat kedua putraku hidup dengan cara yang sangat berbeda. Jin menghela nafas panjang. Menurutku Minkyu tak sepenuhnya hidup senang bersama kakeknya karena sudah memiliki segalanya. Justru dia pasti sangat menderita karena tak pernah bertemu dengan orang tuanya. Aku harus tahu kasih sayang orang tua itu terasa berbeda dibanding kasih sayang kakek dan atau neneknya. Minkyu pasti sangat kesepian. Maka dari itu aku ingin keluar cepat-cepat bertemu dengannya, Jin. Kau pasti tahu itu tak semudah yang kau bayangkan, Tak semudah yang kau menemui Minkyu dan bilang jika kau ayahnya. Lalu Minkyu gembira dan kalian kembali ke rumah bersama-sama. Apa itu yang ada di pikiranmu sekarang? Tak semudah itu, Dan aku yakin pemikiran putramu tak sesederhana itu. Yang pulang dari kantor ambil Jowo sedang sibuk mengelap meja-meja dan kursi kafe. Di mana ibu menang? Tanya yang menghampiri putranya. Oh, ayah sudah pulang, mama sudah meracik kopi di ruangannya ya.
Dia yang masuk ke ruangan ia dan langsung memegang istrinya erat dari belakang, mendaratkan kepalanya tepat di bahu wanita itu. Opa, kamu membuatku kaget, ucap Ian pelan sambil terus melakukan kegiatannya. Aku sudah melihat wajah utara kita sayang, koman Taeyong pelan. Mendengar itu, ia langsung berbalik dan menatap wajah Taeyong. Kata Opa sudah bertemu dengannya. Dia sangat tampan dan tinggi, wajahnya kecil sepertimu. Ia tidak kuasa menahan air matanya, dia benar-benar merindukan Menkyu-nya. Aku ingin bertemu dengannya, Opa, lirihnya pelan. Kau masih menyimpan nomor ibuku kan sayang, tanya Taeyong. Ia mengangguk pelan. Nih, tapi aku tahu itu masih aktif atau tidak. Tolong bilang pada ibumu, aku sangat merindukan Menkyu. Bilang padanya jika kita selalu menunggu Menkyu datang. Suruh ibumu memberitahu Menkyu agar mencari orang tuanya, Opa. Taeyong hanya mengangguk pelan dan kembali menarik tubuh Ian dalam dekapan hangatnya. Dan mencari sesuatu di kamar yang Taeyong dulu. Siapa tahu dia menemukan petunjuk tentang orang tuanya. Tak ada tanda-tanda pengenal apapun. Kupunya sibuk membuka laci-laci kecil dan berasa semua lemari. Barang-barangnya masih lengkap, namun tidak ada satupun benda pun yang memberikan petunjuk mengenai orang tuanya, bahkan namanya saja dan dia tidak tahu. Selagi kakaknya masih sibuk di kantor, dia bisa lebih leluasa memeriksa kamar ini, tapi tak ada apapun. Misalkan semua tanda pengenal pemilik kamar ini sengaja dihilangkan. Seorang tiba-tiba membuka pintu kamar, membuat mata dan melihat Barel langsung menoleh ke arah pintu dan melihat siapa yang datang.